Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, Sekupang, Batam. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang salah satu keimanan yang merupakan rukun-rukun iman yang harus kita yakini dalam Islam, adalah al-imanu bi malaikatillah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Dan salah satu dari malaikat-malaikat Allah kita kenal dengan sebutan Raqib dan juga Atid. Siapakah malaikat Raqib dan Atid ini? Apa pekerjaannya? Apa pengaruh keimanan bagi kita ketika kita beriman dengan malaikat Raqib dan Atid ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan malaikat Raqib dan juga Atid. Sebut saja dalam surah Al-Infitar ayat 10-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi pekerjaan. Malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah dan malaikat-malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita. Kemudian disebutkan dalam surah Qaf ayat 17-18-nya, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, maka tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan manusia melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itulah Raqib dan Atid. Di sini disebutkan di dalam surah Qaf, ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan manusia kecuali ada Raqib dan Atid. Kemudian diulang lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu muaqqibatum min baini yadayhi
wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa menyertainya secara bergiliran, dari depan dan belakangnya, yang senantiasa menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba-hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugas-tugasnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Tariq ayat keempat, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Setiap orang itu pasti ada malaikat yang senantiasa menjaganya. Dan yang terakhir disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 52 sampai 53, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan-tangan para malaikat. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar semua tertulis di tangan-tangan malaikat. Ayat-ayat ini dari mulai surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12, kemudian surah Qaf ayat 17 sampai 18, kemudian surah Al-Qamar ayat 52 sampai 53, kemudian Ar-Ra'd ayat 11, kemudian Al-An'am ayat 61 dan surah Tariq ayat keempat. Ini semua sebagai dalil bahwa ada malaikat-malaikat yang senantiasa menyertai kita sepanjang waktu, mulai lahir kita sampai wafat kita. Siapa ini atau siapa malaikat yang senantiasa menyertai kita itu? Dialah malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Perlu ibu ketahui bahwa kalimat Raqib dan Atid itu bukan nama. Bukan nama seperti Munkar, Nakir, Jibril, Mikail, Israfil. Bukan. Raqib Atid itu sifat. Jadi malaikat yang memiliki sifat Raqib dan malaikat yang memiliki sifat Atid. Jadi bukan nama ya. Kita sering salah menyebut malaikat namanya Raqib dan Atid. Bukan nama. Ini sifat. Bahwa ada malaikat itu tersifati dengan Raqib dan ada malaikat itu tersifati dengan sifat Atid. Apa Raqib dan apa Atid? Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Raqib di sini ada 3 makna. Disebut malaikat Raqib itu karena memiliki 3 makna. Yang pertama, annahu asyahid. Bahwa malaikat Raqib itu disebut Raqib karena dia asyahid, menyaksikan kita setiap hantakan waktu kita. Setiap detiknya itu diawasi betul. Dia menyaksikan apapun yang kita lakukan, baik dalam terjaganya kita, baik dalam tidurnya kita, baik dalam ucapannya kita, perbuatannya kita, apa yang kita katakan dalam hati secara batin ataukah yang kita katakan secara zahir, semua disaksikan malaikat ini. Itulah Raqib, senantiasa memperhatikan kita. Makna yang kedua, annahu al-hafidh. Makna yang kedua, maksudnya Raqib itu adalah malaikat yang senantiasa menjaga kita.
Jadi kita dijaga oleh malaikat ini. Pamannya ibu lagi dari rumah ke pengajian sini, tiba-tiba ada kontainer lewat. Harusnya secara logika ibu ketabrak tuh, selamat pula ibu, alhamdulillah. Siapa yang menjaga dan menyelamatkan ibu? Itulah raqib. Ibu tidur di rumah, tidur di tembok, tidak tidur di kasur. Padahal kan banyak rayap-rayap itu, ada semut, ada binatang-binatang yang kecil. Ketika ibu tidur walaupun berjam-jam, tak ada tuh semut masuk kuping, semut masuk hidung, semut ganggu kita, nggak ada. Siapa yang jaga waktu kita tidur? Itulah raqib. Jadi dia menjaga kita. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwa dia adalah malaikat yang tatabbu lil umurin nas. Dia mencari-cari urusan-urusan manusia. Dia akan mengikuti kemana kita berada. Ibu mau ada urusan di Batam, mau ada urusan di Tanjung Pinang, mau ada urusan di Bandung, mau ada urusan di Jawa Barat, mau ada urusan di Flores, di mana saja, malaikat ini ikut terus. Apa yang kita lakukan dalam urusan-urusan kita, urusan apa saja, maka mereka senantiasa mengawasi kita, mencari-cari perkara-perkara yang kita lakukan. Inilah tugasnya malaikat raqib, menyaksikan, menjaga dan mencari-cari urusan kita. Itulah disebut ar-raqib namanya, malaikat raqib. Adapun malaikat atid, disebut malaikat atid, memiliki dua makna. Makna yang pertama, annahul hadir alladhi la yaghib. Hadirun atau al-hadiru alladhi la yaghib. Malaikat itu senantiasa hadir dan tidak pernah luput dari kita. Ada terus. Coba bayangkan ibu kalau kemana-mana sama suami, nggak bisa macam-macam kan bu? Suaminya ada di situ terus. Lah bagaimana ini malaikat ini kan nggak nampak tuh, tapi dia hadir terus. Dia tidak pernah tidak hadir depan kita, baik kita sedang terjaga atau sedang tidur, sedang mukim atau sedang safar, sedang taat atau sedang maksiat, semuanya hadir. Malaikat ada di situ, menyaksikan kita. Itulah atid. Ya. Kemudian makna yang kedua juga, annahul hafidul mu'tad. Annahul hafidu al-mu'ad, imma lil hifdi wa imma lisyahada. Bahwa atid adalah malaikat yang senantiasa menjaga dan terus menjaga dan terus memperhatikan, kurang lebih dengan raqib juga maknanya. Lah inilah hakikat tugas daripada dua malaikat yang tersifati dengan raqib, yang merupakan malaikat yang terus memperhatikan kita atau menyaksikan, menjaga kita dan mencari-cari urusan kita. Ataupun malaikat yang tersifati atid, karena dia senantiasa hadir dan tidak pernah luput dari pandangan dia akan perbuatan kita, dan senantiasa menjaga dan terus menjaganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti kesimpulannya dari makna raqib dan atid di sini, bahwa dua malaikat ini malaikat yang senantiasa mengawasi kita, mencatat seluruh amalan-amalan kita, senantiasa menjaga kita, sehingga kita satu detik pun tidak mungkin lepas dari mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dia mengatakan, raqib ay muraqibun lailan wa nahara. Raqib adalah malaikat yang senantiasa memantau siang dan malam. La yanfaq anil insan, tidak mungkin lepas dari manusia. Atid hadirun la yumkin an yaghib.
bahwa atid adalah malaikat yang senantiasa hadir, tidak mungkin dia gaib, absen, dan tidak mungkin diwakilkan kepada selain malaikat raqib, pamannya diwakilkan ke kawan sesama malaikatnya. Aku ada tugas, kau wakilkan awasi orang itu dulu. Tidak. Dia tidak mungkin mewakilkan kepada malaikat yang lain untuk mengawasi kita, karena dia memang tugasnya senantiasa hadir, tidak mungkin absen dari diri kita. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini hendaklah seorang mukmin takut. Kalau seandainya ada dua malaikat ini senantiasa mengawasi kita, makanya ketika kita yakin bahwa di samping kiri kanan ada raqib dan atid, itu harusnya melahirkan asar imaniyah, pengaruh-pengaruh keimanan pada diri kita. Apa saja pengaruh-pengaruh keimanan ketika kita yakin bahwa di samping kiri kanan depan belakang kita itu ada raqib dan atid? Pertama, lahir muraqabatullahi fis sirri wal alan. Dengan keyakinan kita bahwa kita ini diawasi malaikat raqib dan atid, maka lahirlah sifat muraqabah, merasa diawasi, baik dalam kesendirian kita ataupun keramaian. Karena Allah mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat, dia mengetahui apapun yang kalian lakukan. Logika, kalau ada CCTV yang mengawasi kita, kemudian kita disuruh bekerja jangan berhenti, kemudian orang yang menyuruh akan memberikan balasan kepada yang bekerja dan yang menghukum orang yang tidak bekerja, kemudian diawasi oleh CCTV saja, nggak usah pakai orang. Saya yakin tidak ada orang malas, ya. Maka begitu juga sama ketika kita merasa diawasi malaikat, maka kita akan melangkah secara hati-hati. Ini yang pertama, bahwa dengan meyakini adanya raqib dan atid terlahirlah sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak mungkin bicara sembarangan, tidak mungkin kita melakukan perbuatan maksiat sesuka kita, karena kita diawasi oleh dua malaikat yang ditugaskan Allah untuk memantau kita. Ini yang pertama. Yang kedua, lahir sifat al-haya, perasaan malu. Karena memang para malaikat sendiri adalah makhluk yang disifati dengan sifat malu. Karena mereka, para malaikat juga kalau melihat manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan merasa malu. Maka sifat malaikat pemalu itu juga harus tertanam pada diri kita, bahwa ketika kita yakin di sana ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi kita, sehingga ketika kita hendak maksiat adalah perasaan malu. Aduh, ini diawasi kita ini, nggak mungkinlah saya melakukan ini itu dan lain sebagainya. Ketika dia kakinya melangkah ke tempat maksiat untuk berzina, malu, nggak jadi, karena malaikat itu senantiasa ikut dengan kita. Kalau ada manusia yang melangkah untuk umpamanya ibu nih, memang sengaja dari rumah datang ke rumah tetangga untuk acara gibah ria, udah dijadwalkan dari kemarin mau gibah tuh, ya. Ketika hari hanya tak jadi, aduh nggak bisalah, karena ada malaikat yang ikut saya, mencatat saya, menyaksikan saya, malu saya, tak jadi. Makanya lihat kisah-kisah umpamanya ada seorang anak muda yang hampir berzina. Tiba-tiba kemudian si perempuan mengatakan, ittaqilah, bertakwalah engkau fulan. Akhirnya dia bertobat, tidak jadi berzina, karena dia merasa ada pengawas selama ini yang mengawasi dia. Kalau setiap orang memiliki keyakinan seperti itu, insya Allah akan baik orang itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, lahirlah
sifat al-ijtihad fil amali saleh. Kalau kita yakin bahwa di samping kiri kanan depan belakang kita itu ada raqib dan atid, pasti terlahir kesungguhan dalam ibadah, kesungguhan dalam amal saleh. Karena para malaikat akan mengangkat amalan-amalan kita ke langit dan akan memperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang indah dan amal-amal saleh itu akan dinaikkan. Siapa yang menaikkan amal saleh itu? Para malaikat. Ya. Catatan-catatan malaikat akan dinaikkan ke langit. Dan kita seorang muslim tentu tidak mau catatan yang naik ke langit itu kan catatan buruk. Maunya amalan yang naik dan diperlihatkan di hadapan Allah itu kan yang baik-baik. Maka ketika kita yakin bahwa di samping kiri kanan kita ini ada malaikat raqib dan atid, berarti lahirlah sifat kesungguhan dalam melakukan amal soleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, hubbu haula'il malaikah al-mukallafina bi a'malil ibad. Kalau kita sudah tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang mencatat amal buruk kita, dicatat, amal baik dicatat, habis itu dilaporkan kepada Allah, maka kita semakin cinta dengan malaikat. Semakin cinta dengan malaikat. Kenapa? Malaikat enggak suruh dibayar. Emang ibu bayar malaikat untuk menyampaikan amal ibu ke langit? Dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita saja di dunia kalau kita butuh kepada audit, pemain di perusahaan, itu harus bayar tuh. Pemainnya ini mau mengaudit perusahaan, itu ada orang-orang tertentu yang harus dibayar. Ini malaikat tidak perlu ibu bayar, tapi dia memang sudah tugasnya apa? Menyampaikan catatan-catatan amal baik kita menghadap Allah kemudian melaporkannya. Maka sebagai bentuk berterima kasihnya kepada para malaikat tentunya dengan menanamkan kecintaan kepada mereka. Dan yang terakhir, adamu idza'i haula'il malaikah. Ada larangan tidak boleh menyakiti mereka. Jangan sakiti para malaikat. Seperti umpamanya hadis mengatakan, man akalal basal wath-thawma wal qarratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata yata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa yang makan bawang, basal, bawang merah, bawang putih, saum itu, sehingga mulutnya jadi bau, kemudian dia berangkat ke masjid sementara mulutnya masih bau juga, maka malaikat akan tersakiti dengan bau itu sebagaimana Bani Adam tersakiti dengan baunya. Karena malaikat itu suka yang harum-harum. Makanya laki-laki kalau ke masjid, ibu kasih tahu bapak-bapak, kalau ke masjid, kalau dia seorang perokok atau apa kan, sikat gigi dulu. Kalau perlu jangan merokok. Ya, atau habis makan yang bau-bau jengkol lah, pete atau apa kan yang bau-bau tuh, suruh sikat gigi dulu baru ke masjid. Karena malaikat tidak suka dengan bau-bauan itu. Lah inilah 5 perkara tentang asar keimanan kenapa kita beriman dengan malaikat raqib dan juga atid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada satu ayat di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 17 dan 18, karena ini fokus kepada tugas malaikat raqib dan atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang yang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya,
maka tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatatnya. Di sini ada kalimat ma yalfadhu min qaulin, tidak ada satupun ucapan manusia kecuali akan dicatat oleh raqib dan atid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan manusia itu ada 4 macam, Bu. Ibu kalau ngomong atau ngobrol pasti tidak lepas daripada 4 perkara. Saya, ibu atau siapapun kalau ngomong, ngobrol dengan kawannya, bercerita dengan kawannya, bercerita dengan keluarganya, pasti tidak lepas dari 4 perkara. 1, ada ucapan manusia itu yang qismun huwa dhararun mahd. Ucapannya semua madarat, tidak ada kebaikannya. Jadi ada orang yang mengucap itu sama sekali tidak ada kebaikan ucapannya. Isinya cacian, makian, gibahan, hinaan, pokoknya jelek semua. Ini yang pertama. Jadi ada orang yang ngomong itu kalau ngomong semua jahat isinya 100%. Ini yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. Semua ucapannya manfaat, semua ucapannya pahala, tidak ada dosa di dalamnya. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, berzikir, membaca Quran, pokoknya tidak dikeluarkan kecuali yang baik-baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, nyampur aduk. Nyampur aduk tuh. Kadang-kadang kalau ngomong ada baiknya, kadang-kadang di sela-sela kebaikan itu ada jahatnya. Ibu lagi ngobrol lurus, tahu-tahu gibahin orang. Ibu lagi ngomong lurus, tahu-tahu menghina orang. Itu kadang-kadang ucapan manusia ini sewaktu-waktu ada baiknya, sewaktu-waktu tidak ada baiknya, tuh nyampur di situ tuh. Kemudian yang terakhir, ada ucapan manusia itu ya dia tidak melakukan dosa dalam ucapannya, tapi juga tidak mendapatkan pahala dari ucapannya, sia-sia ucapannya. Ucapannya tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Itulah ucapan manusia. Ucapan manusia ini cuma 4 perkara ini saja kan, Bu. Boleh jadi yang keluar dosa semua, boleh jadi yang keluar pahala semua, boleh jadi yang keluar itu 50-50 ada pahala dan dosanya, boleh jadi ucapan manusia itu ya tidak ada pahala, tidak ada dosanya tuh. Pertanyaannya, apakah 4-4-nya dicatat oleh raqib dan atid? Ini yang jadi masalah. Apa kata para ulama di sini? Fa ammal ladzi huwa dhararun mahd fala budda minas sukuti anhu. Adapun ucapan yang semua keluar dosa, tidak ada kebaikannya, maka kewajiban kepada orang ini harus diam. Kalau tidak bisa mengucapkan kalimat yang santun, diam, karena Anda dicatat malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika ma fihi manfaatun mahd. Begitu juga orang yang kalau ngomong itu semua manfaat, fala budda an yatakallama an, maka dia harus terus bicara. Kalau isinya manfaat jangan berhenti, ngomong aja, entah dengan zikirnya, entah dengan Qur'annya, entah dengan dakwahnya, entah dengan perkara-perkara yang di dalamnya ada pahalanya. Karena manfaat semua isinya. Jangan diam, ya harus terus diucapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa amma ma fihi dhararun wa manfaatun la tafi bidh-dharari. Maka orang yang kalau ngomong itu gado-gado, kadang-kadang ada dosanya, kadang-kadang ada pahalanya, kadang ada dosanya, kadang ada pahalanya, maka sebaiknya hindari yang dosa, kejar yang ada pahala. Kemudian yang terakhir,
tidak ada dosa, tidak ada pahala. Itu namanya fudul, berlebihan. Ini bisa menghabiskan waktu, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon tidak jelas. Memang nggak gibah orang, nggak namimah, nggak ngina orang, tapi ngabisin waktu, dia akan rugi. Maka kata para ulama, ada yang berpendapat bahwa yang dicatat itu cuman 2 saja. Ucapan yang mengandung pahala dan ucapan yang mengandung dosa. Ini yang akan dicatat. Adapun yang tidak mengandung pahala dan dosa, maka tidak dicatat. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, semua dicatat. Mau ucapan itu ada dosanya, mau ucapan itu ada pahalanya, mau ucapan itu tidak ada dosanya, mau ucapan itu tidak ada pahalanya, semua dicatat. Tetapi yang dihisab cuma 2. Yang ada pahalanya dan yang ada dosanya saja. Tapi semuanya dicatat sebagai amanah. Tugas malaikat raqib atid itu sebagai pencatat, maka dicatat semuanya sampai kepada erungan orang yang sedang sakit tetap dicatat. Pamannya ada orang sakit bilang aduh, tetap dicatat tuh aduhnya tuh. Sebagaimana ketika Imam Ahmad sedang sakit parah, kemudian dia mengaduh karena kesakitan. Maka muridnya menasihati, ya Imam, innal anina kalimatun wal kalimatu tuktab. Imam, ucapan aduh itu bagian daripada kalimat dan kalimat itu akan dicatat. Maka diam langsung Imam Ahmad, takut erungannya dicatat malaikat. Sampai dia meninggal dia tidak pernah mengaduh padahal dia merasakan sakit. Dari sini kita tahu bahwa semua ucapan kita ini dicatat malaikat. Yang ada dosanya, yang tidak ada dosanya, sampai kepada yang tidak mengandung pahala dan dosa pun tetap dicatat. Tapi yang dihisab tentu yang ada kandungan pahala dan kandungan dosanya saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa setelah kita tahu bahwa semua akan dicatat malaikat, maka sudah selayaknya seorang muslim dan muslimah itu menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini memasukkan kita ke neraka, karena tidak ada ucapan satupun dari kita kecuali dicatat malaikat. Maka hindari, jangan mudah berdusta, karena dustanya akan dicatat. Hindari, jangan mudah ghibah dan namimah. Dan ini penyakit kita semuanya, suka menggibah-gibah atau mendengar gibah. Karena gibah seseorang akan dicatat dan namimahnya pun akan dicatat. Jangan menyebar rahasia-rahasia yang tidak boleh disebar. Seorang suami menyebar keburukan rahasia keluarganya, seorang istri menyebar rahasia keburukan suaminya. Ingat, semua rahasia yang disebar dicatat malaikat. Jangan suka melaknat, mencaci, memaki, mengata-ngatai buruk orang, karena ucapan laknat, cacian, makian akan dicatat malaikat raqib dan atid. Jangan pula seseorang itu berbantah-bantah, berdebat yang tidak ada ilmunya, karena setiap perdebatan itu juga akan dicatat. Jangan mudah orang itu memberikan persaksian palsu, seperti yang banyak di persidangan, di pengadilan. Ada orang saksi dibayar, mau saja dia karena dibayar. Ingat, Anda bisa dibayar, tapi catatan persaksian Anda dicatat malaikat raqib dan atid dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan juga kita suka mencela nasab, bangga dengan nasab. Saya anaknya fulan bin fulan bin fulan, atau saya ini di darah saya ada keturunan Nabi. Nah, ini bahaya kan itu. Bangga, ini bangga jahiliyah dengan nasab, maka ini akan dicatat oleh raqib dan atid. Ya. Termasuk juga orang yang menyebut-nyebut pemberian. Nyesel aku ngasih dia, katanya. Ngapain aku kasih dia, katanya. Kalau tahu dia begini, ngapain aku kasih dia, katanya. Akan dicatat.
ya. Kalau sudah sedekah ikhlas lah, ngapain disebut-sebut, ya. Termasuk juga Allah akan mencatat ucapan manusia yang tidak ada gunanya. Ngabisin waktu saja ngobrol sama kawannya, akhirnya lupa duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ngobrol saja, dicatat semuanya. Jadi ucapan-ucapan ini semua akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Maka kalau semua ucapan-ucapan manusia akan dicatat, sudah seharusnya pertama, jangan bicara kecuali yang ada manfaatnya. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk bicara. Yang ketiga, jangan terlampau banyak bicara, karena banyak bicara itu pasti akan banyak kepelesetnya. Ketika banyak kepelesetnya berarti banyak dosanya. Ketika banyak dosanya berarti neraka tempatnya. Apalagi, ya. Kemudian yang keempat, pilih bahasa yang akan dikeluarkan lisannya. Setiap daerah itu kan ada yang halus, ada halus sekali, ada yang kasar, ada yang kasar sekali. Kalau orang Jawa itu misalnya ada yang bahasa kromo, ya bahasa tinggi, ada yang bahasa biasa, ada yang bahasa kasar. Kan kita tahu tuh tiap-tiap daerah itu mesti ada lah bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Maka pilih bahasa yang sesuai. Jadi diksi-diksi yang kita akan keluarkan itu harus betul-betul memilih mufradat, kosakata yang kalau bisa tidak menyakiti orang. Karena biasanya Bu, orang kalau ngomongnya kasar, kadang-kadang yang ngomong aja menyesal. Kenapa lah aku tadi ngomong begitu? Yang dengar sakit hati, kurang ajar dia ngomong kayak gitu sama saya, katanya. Awas saja, katanya. Yang ngomong aja bisa nyesel tuh kalau dia mengucapkan kalimat kotor itu, apalagi dengar sakit hati. Tapi kalau omongannya baik, yang ngomong itu kayaknya puas sekali, dan yang dengar pula merasa lezat, pengen ketemu lagi, pengen ngobrol lagi dengan kita. Makanya pilih kosakata yang baik, ya, karena setiap kosakata itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, timbang perkataan ini. Ini gibah enggak ya? Nah, jadi ditimbang dulu Bu. Kalau ngomong tuh, kayaknya kita sudah gibahin orang ini. Enggak usah cerita lagi. Ditimbang, mikir ke situ tuh. Wah, ini kayaknya kita ada menghina orang, tak bagus nih. Langsung dihentikan di situ. Ditimbang tuh kalau ngomong, ini enggak dilanjut. Kalau bisa besok lanjut lagi ya. Kapan lagi kita? Kalau bisa jangan di tempat ini ya, di warung kopi sana, atau di rumah si Anu gitu, lebih enak, lebih luas lagi itu. Di situ ada mic-nya lagi, bisa keras kita ngomong. Ini kan repot Bu, ya. Jadi jangan pula dijadwal untuk gibah. Justru kita menimbang, kalau sudah ngomong nih, ini salah, ini kita udah harusnya lurus, sudah bengkok kita ini. Balikin lagi. Ditimbang kalau ngomong itu. Kemudian ingat, sebagaimana orang punya aib yang kita kadang-kadang singkap-singkap, kita juga punya aib loh, jangan salah. Jangan membongkar aib orang, karena nanti Allah akan kirim membongkar aib kita lebih parah dibandingkan kita membongkar aib orang. Karena al-jaza min jinsil amal, masalahnya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian kalau ngomong itu cari bahasa-bahasa yang mudah dipaham, jangan jelimet. Ada orang itu ngomong ngalur ngidul segitu pula lah, itu intinya. Jadi ambil bahasa yang mudah, yang enak gitu ya. Dan jangan membiasakan menggunakan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa menyakitkan, membentak-bentak. Pokoknya pandai-pandailah. Ketika memuji jangan berlebihan memuji. Ya, ketika mencela ya dihentikan celaannya. Dan jangan mengambil keridhaan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Contoh mamanya nih, karena kawannya banyak berjasa kepada ibu, kemudian dia pun ngajak gibah ibu layani saja. Kenapa? Enggak enak katanya. Dia udah banyak berbuat baik pula sama saya. Kalau saya pergi dari situ tersinggung pula dia, Ustaz. Enggak bisa lagi saya pinjam uang sama dia nanti. Itu kadang-kadang ada orang yang mencari keridhaan untuk bermaksiat. Enggak boleh, ya. Kalau sudah maksiat tetap maksiat. Kemudian kalau seandainya seseorang hendak bicara dengan orang, ya lihat waktu,
kalau bentuknya nasihat. Dan menasihat itu maksudnya menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kadang ada orang berikan nasihat itu bukan menasihati, tapi sedang membongkar-bongkar aib dia, atau dia nasihati depan orang jadi malu. Maka ini semua kan bagian daripada kalam, Bu. Maka saya nasihatkan, karena di samping kiri kanan depan belakang kita ini ada raqib dan atid, maka pandai-pandailah memilih kosakata dalam bicara. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan mengenai tentang pengenalan kita kepada dua malaikat mulia, raqib dan juga atid. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah menjama dua solat sebelum fajar tapi belum masuk waktu, dan bagaimana tata caranya? Jama solat apa itu? Maghrib sama Isya ya? Iya, Bu. Ini yang tanya siapa nih? Bolehkah menjama dua solat? Maksudnya solat maghrib Isya diakhirkan? Halo? Titipan? Jadi kalau yang nitip tak paham juga ya. Oke, saya pahami di sini mungkin dia belum sholat maghrib, karena yang bisa dijama itu kan cuman 4 salat saja, zuhur, asar, sama maghrib dengan isya. Sholat siang dengan sholat siang, sholat malam dengan sholat malam. Sholat siang dengan sholat siang artinya zuhur siang, asar siang. Sholat malam dengan sholat malam artinya maghrib dan isya. Tidak bisa siang dijama dengan malam, maghrib dengan asar, tidak bisa. Jadi harus gandengannya malam dengan malam, siang dengan siang. Dan tidak bisa dengan pagi. Makanya subuh itu tidak ada gandengannya dia, karena subuh pagi cuma satu. Pagi dengan siang gak ketemu, pagi dengan malam gak ketemu. Tapi kalau malam dengan malam, siang dengan siang masih ketemu lah. Mungkin kalau yang saya pahami dia belum sholat maghrib, mungkin dia safar atau dia ketiduran, tahu-tahu bangun jam 4, anggap saja gitu ya, sudah qiraah sebentar lagi subuh, maka boleh menjama, boleh, nggak apa-apa. Itu namanya waktu al-idtirar, namanya waktu terpaksa. Waktu sholat isya itu ada dua waktu, ada namanya ikhtiar dan idtirar. Waktu ikhtiar itu sampai tengah malam, itu waktu isya tuh. Tetapi waktu idtirar terpaksa karena ada hal-hal yang menjadikan dia tidak bisa sholat isya tengah malam, mungkin dia safar, ketiduran, maka boleh mengakhirkan sampai sebelum waktu fajar. Maka sebelum sholat subuh, kalau masih ada waktu, boleh kita menjama maghrib dan isya. Wallahu a'lam. Bismillah, bagaimana hukumnya sumpah serapah orang yang sedang marah-marah dan sangat emosional? Ya tetap tidak boleh. Makanya pentingnya orang lagi marah itu, kita disuruh untuk banyak bergerak. Kalau marahnya berdiri, duduk. Kalau marahnya duduk, baring. Kalau masih baring juga marah, cari tempat lain, ya keluar. Kalau masih marah juga ambil wudhu. Masih marah juga sholat. Masih marah juga minum obat lah. Tuh pemarah lah dia itu. Jadi mungkin kolesterolnya lagi naik, darah tingginya lagi naik, itu suruh minum obat tuh kalau udah macam-macam. Kok nggak berhenti juga marahnya. Tapi yang jelas bahwa orang yang lagi marah itu, biasanya kan marah itu kan dari setan, Bu. Makanya orang marah itu rata-rata tidak ada yang baik, kecuali marahnya karena agama. Kalau marah karena agama, saudara kita dibantai seperti di Palestina, ajaran kita dihina-hina, Quran diinjak-injak, ya itu marah, itu yang positif, marah yang baik, dan kita harus marah, ya.
Tapi kalau marahnya bukan karena itu, yang biasa di masyarakat gitu kan, yang umumnya orang mudah emosi, marah dan begitu seterusnya, kadang-kadang itu mengucapkan kalimat yang aneh-aneh tuh. Kalau binatang keluar semua, setan genderuwo keluar semua, kadang-kadang kata-katanya juga nggak jelas, kadang-kadang main tangan, macam-macam marah itu. Maka sebaiknya Rasul mengatakan, makanya Nabi itu sampai 3 kali menasihati sahabat tuh, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, sampai 3 kali. Karena marah ini sumber setiap keburukan. Sumber setiap keburukan itu dari marah. Marah itu bisa apa-apa. Orang baik-baik bisa saling bunuh-bunuhan. Gara-gara marah orang bunuh tuh. Saudara bertak, suami istri cerai. Ya. Orang tidak bersalah disalahkan, orang tidak layak dipenjara dipenjarakan. Orang lagi marah. Dia bisa apa saja orang lagi marah itu. Nyewa samsing, tolong pukul orang itu. Ya, orang lagi marah itu apa? Makanya marah itu sumber keburukan. Maka kalau sedang marah, kalau dalam rumah tangga, bagi perempuan diam. Karena kita tahu Bu, secara psikologi kan, perempuan itu setiap hari harus banyak mengeluarkan kosakata, kan Bu? Nah, saya dengar begitu, kalau perempuan itu harus banyak mengeluarkan kosakata. Kalau laki-laki kosakatanya terbatas, Bu. Makanya laki-laki itu lebih banyak diam, sabar. Perempuan lebih banyak ngoceh aja kemana-mana, gitu ya. Karena setiap hari dia harus mengeluarkan kata-kata banyak. Apalagi kalau ada anak kecil teriak sana teriak sini, pakpuk kan. Laki-laki kan kata-katanya terbatas, mungkin di luar sudah ngobrol sama kawannya, pulang ke rumah sudah habis kata-katanya, diem aja kan. Jadi ibu harus sabar. Mungkin kata-kata suaminya sudah dihabiskan di luar rumah. Jangan bilang, Ustadz suami saya ini nggak tahu, pendiam dia, nggak. Bukan pendiam, mungkin sudah habis di luar kata-katanya. Sudah ngobrol sama kawannya sehingga sampai rumah habis. Males dia ngomong. Ya, kalau ibu kan terbalik, suami ibu justru heran, istri saya kok nggak banyak ngomong nih, nggak sakit nih, karena perempuan kan harus banyak ngomong. Ya, makanya pahala perempuan itu lebih banyak di ucapan. Kalau pahala bapak-bapak lebih banyak di perbuatan. Ingat Bu ya, kebanyakan perempuan masuk surga itu kan ucapan. Kalau bapak-bapak ini lebih banyak di perbuatan. Sholat jamaah bapak-bapak, jihad bapak-bapak, semua bapak-bapak. Ibu itu ya zikir, baca Quran, ya nyenengin suami dan begitu seterusnya. Makanya harus dipahami itu bahwa kalau seandainya ini konteksnya keluarga, ya harus sabar. Dan yang menyumpah serapah ya dinasihati. Tapi kalau di luar rumah, entah dengan tetangga atau dengan kawannya, nggak usah didengar, ya langsung pergi saja, nggak usah didengar dan nggak usah dibalas juga, supaya dibedakan mana yang berakal, mana yang sehat, ya mana yang gila sama mana yang tidak gila. Kalau orang sumpah serapah ibu layani, sumpah serapah juga, nggak bedanya ibu gilanya dengan dia. Ya, jadi kalau bicara hukum ya tentu tidak boleh sumpah serapah, apalagi sampai marah-marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.